Selamat datang di video ini. Linglong nomor 1 yang dikembangkan secara mandiri pertama di Tiongkok secara resmi dimulai pada tanggal 21 Mei. Ruang kendali pembangkit listrik tenaga nuklir Linglong nomor 1 yang sangat dinantikan secara resmi mulai digunakan. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini yang menggunakan teknologi reaktor kecil modular pertama di dunia telah sepenuhnya menulis ulang definisi tradisional dari pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai negara berkembang tenaga nuklir. Terobosan inovatif Tiongkok di bidang ini sekali lagi menarik perhatian dan keterkejutan komunitas internasional. Suatu ketika Amerika Serikat telah lama menduduki posisi terdepan di bidang ini dan kini menyaksikan kebangkitan Tiongkok yang pesat. Mari kita lihat lebih dekat reaktor kecil modular komersial pertama di dunia di darat. Proses startup Linglong nomor 1 dapat dikatakan mencerminkan proses pengembangan Tiongkok di bidang ini sejak tahun 1960-an. Tiongkok telah berkomitmen pada penelitian dan pengembangan reaktor kecil hingga bergabung dengan program reaktor termonuklir internasional pada awal abad ini dan kini akhirnya membuahkan hasil mandiri. Inovasi teknologi reaktor kecil ini pada dasarnya berbeda dari reaktor nuklir besar tradisional, tidak hanya menempati area yang lebih kecil dan memiliki biaya konstruksi yang lebih rendah, namun juga memiliki kinerja keselamatan yang lebih tinggi dan pengoperasian yang fleksibel. Selain fungsi dasar pembangkit listrik, Linglong juga dapat mencapai berbagai kegunaan seperti desalinasi air laut dan pemanasan perkotaan, yang menunjukkan keunggulan tak tertandingi dan dinilai oleh beberapa ahli sebagai bank tenaga nuklir nomor 1. Hal ini menunjukkan prospek penerapannya yang luas di masa depan bagi Tiongkok. Terobosan tonggak sejarah ini tidak diragukan lagi semakin mengkonsolidasikan posisi strategisnya dalam pasar tenaga nuklir global. Dalam proses ini, Tiongkok telah mengalami segala macam kesulitan sejak awal abad ini. Badan Energi Atom Internasional meluncurkan program reaktor kecil dan menengah global tenaga nuklir. Negara-negara termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris telah bergabung dan mengembangkan lebih dari 40 teknologi reaktor kecil. Sebagai negara yang terlambat, Tiongkok secara alami mengalami tekanan dan kemunduran yang luar biasa. Namun hal ini justru karena pelajaran dari masa lalu bahwa Tiongkok sangat berhati-hati dalam setiap langkah di bidang ini. Dan akhirnya merobek topi pengikutnya dan bergabung dengan jajaran negara-negara tenaga nuklir dunia. Kekuatan pada saat ini mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya. Apa sebenarnya Linglong nomor 1 dan apa signifikansinya bagi Tiongkok dan dunia? Linglong nomor 1 yang secara resmi dikenal sebagai ACP-100 adalah reaktor air bertekanan kecil modular. Pembangkit listrik tenaga nuklir teknologi intinya didasarkan pada teknologi reaktor air bertekanan yang banyak digunakan di Tiongkok. Tetapi atas dasar ini, inovasi dan optimalisasi dilakukan untuk membentuk desain yang lebih sesuai untuk kebutuhan listrik skala kecil. Dan jaringan listrik terdistribusi dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir besar tradisional. Pembangkit listrik ini memiliki fitur luar biasa. Desain modular, ini juga merupakan salah satu sorotan terbesar dari Linglong nomor 1. Setiap modul adalah unit pembangkit listrik independen yang dapat digabungkan dan diperluas sesuai dengan kebutuhan aktual. Desain ini tidak hanya meningkatkan efisiensi konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir tetapi juga mengurangi biaya konstruksi dan dapat digunakan secara efisien. Teknologi bahan bakar dan pendingin nuklir canggih, efisiensi pembangkit listrik Linglong nomor 1 telah sangat ditingkatkan. Tidak hanya dapat memberikan keluaran daya yang stabil tetapi juga dapat digunakan untuk desalinasi air laut, pemanasan regional, dan keperluan lainnya. Keselamatan yang aman dan andal, ini adalah salah satu pertimbangan paling penting untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.
Linglong nomor 1 mengadopsi beberapa desain redundan dan sistem keselamatan canggih untuk memastikan pengoperasian reaktor yang aman dan stabil bahkan dalam situasi ekstrim. Dapat dikatakan bahwa peluncuran resmi Linglong nomor 1 sangat penting bagi Tiongkok dan merupakan tonggak penting bagi dunia sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir reaktor air bertekanan kecil modular komersial pertama di dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kemunculannya memang telah mengisi kesenjangan dalam pasar energi bersih nuklir global yang disediakannya secara ekonomis dan efisien. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Linglong nomor 1 adalah solusi energi yang ramah lingkungan untuk negara-negara berkembang dan wilayah yang tidak dapat membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang besar. Ini juga meningkatkan daya saing Tiongkok di pasar energi nuklir global dengan meningkatnya permintaan global akan energi ramah lingkungan. Energi nuklir, sebagai bentuk energi yang efisien dan rendah karbon, akan menempati posisi yang semakin penting dalam struktur energi masa depan. Mengenai peluncuran resmi Linglong nomor 1, banyak orang memiliki pertanyaan. Sebagai kekuatan teknologi dan militer utama, mengapa Amerika Serikat memperhatikan Linglong nomor 1 yang dikembangkan secara mandiri oleh Tiongkok? Untuk waktu yang lama, teknologi energi nuklir telah menjadi bidang teknologi inti di beberapa negara, dan Amerika Serikat adalah salah satu pemimpin di bidang ini. Keberhasilan pengembangan dan peluncuran Linglong nomor 1 menandai bahwa Tiongkok telah mencapai tingkat teknis yang sebanding dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain di bidang ini. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan dan tekanan besar bagi Amerika Serikat. Pasar energi global selalu menjadi fokus persaingan di antara negara-negara besar, dan energi nuklir sebagai energi bersih yang penting memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Peluncuran Linglong nomor 1 tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri Tiongkok tetapi juga meningkatkan posisi dan pengaruh Tiongkok di pasar energi global dengan mengekspor teknologi dan peralatan. Hal ini tidak diragukan lagi menjadikan Tiongkok pesaing kuat bagi Amerika Serikat yang selama ini selalu mendominasi pasar energi global. Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin sengit dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok telah mencapai prestasi luar biasa di banyak bidang teknologi tinggi, mulai dari teknologi 5G hingga kecerdasan buatan, dari komputasi kuantum hingga teknologi antariksa. Semuanya menunjukkan kemampuan inovasi ilmiah dan teknologi Tiongkok yang kuat. Peluncuran Linglong nomor 1 sekali lagi membuktikan ketangguhan Tiongkok dalam bidang teknologi energi nuklir. Hal ini memang menjadi tantangan dan dampak yang sangat besar bagi Amerika Serikat yang selama ini selalu mendominasi bidang iptek global. Peluncuran resmi Linglong nomor 1 bisa menandai sebuah terobosan besar bagi Tiongkok di bidang teknologi energi nuklir. Namun, bagi Amerika Serikat, keberhasilan peluncuran Linglong nomor 1 tidak diragukan lagi merupakan tekanan persaingan yang kuat. Namun, hal ini juga merupakan kekuatan pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global serta inovasi. Melihat kembali sejarah Tiongkok, jalan menuju pengembangan tenaga nuklir penuh duri. Dari eksplorasi awal hingga perlambatan bertahap dan kemudian hingga kebangkitan saat ini, prosesnya penuh kesulitan. Dalam proses ini, penindasan dan blokade dari Amerika Serikat tidak pernah berhenti. Dari perusahaan-perusahaan teknologi tinggi hingga universitas, hingga elit di bidang ini. Tidak ada yang luput dari tekanan Amerika Serikat yang mencoba segala cara untuk menekan pengembangan tenaga nuklir Tiongkok dan berusaha mempertahankan posisi terdepannya di bidang ini. Berkat inovasi independen, Tiongkok akhirnya mencapai kurva yang melampaui kekuatan tradisional dalam tenaga nuklir.
Di era pasca epidemi, meskipun proses globalisasi menghadapi tantangan, saling bergantung di antara negara tidak pernah berubah. Kerjasama yang saling menguntungkan adalah satu-satunya cara menuju peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bukan hanya merupakan titik awal bagi Tiongkok untuk mempromosikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga merupakan titik awal bagi komunitas internasional untuk menentang populisme ekstrim. Kami percaya bahwa di masa depan, Tiongkok akan terus memecahkan rekor di banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi energi nuklir. Dan bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia untuk mendorong kemajuan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi global. Hanya dengan saling menghormati dan memperkuat kerjasama, peradaban manusia dapat terus bergerak maju. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.